maka yang kita akan bahas di materi kita malam ini yaitu succession planning, gitu ya, atau perencanaan suksesi. Jadi bukan perencanaan kesuksesan, bukan artinya ya, tetapi succession planning itu suksesi. Suksesi itu artinya tadi gitu, penempat apa posisi yang posisi kunci yang ada di dalam perusahaan seperti itu, ya. Nah, menyambung yang tadi saya sampaikan, ini definisinya. Jadi perencanaan suksesi itu ini juga menjadi salah satu proses di dalam manajemen sumber daya manusia, ya, karena namanya kalau itu berbentuk proses, maka itu termasuk di dalam aktivitas manajemen, ya, manajemen. Proses apa? Proses untuk mengisi posisi manajerial, ya, atau tadi seperti saya bilang posisi-posisi kunci. Di perusahaan itu posisi-posisi kunci ada di mana? Ada di level apa? Top manajemen, Bu. Ya, top manajemen. Mulai dari mana top manajemen itu? Dari direktur, kemudian Mm-mm. manajer atau Ya, head jadi mulai atau dari business unit. manajer ya, manajer ke atas ya, gitu. Manajer, general manager, direktur, direktur utama. Nah, itu adalah posisi-posisi kunci gitu. Atau posisi manajerial. Posisi yang strategis dalam arti posisi itu adalah posisi pengambil keputusan gitu ya. Nah, jadi di sini perencanaan suksesi itu eh, adalah mempersiapkan ya, memperproses untuk mengisi atau mempersiapkan posisi-posisi manajerial dari kandidat potensial, ya, jadi dari calon-calon karyawan yang potensial yang ada di talent pool. Jadi ada istilahnya di sini talent pool, kayak kolam talent gitu. Ya, kolam talent ini isinya ya kandidat-kandidat atau calon-calon yang berpotensi untuk bisa menempati posisi kunci tadi. Itu, ya. Nah, dalam arti di sini orang-orang yang ada di talent pool ini itu memang sudah dipersiapkan gitu. Ya, jadi dari yang apa anak-anak muda itu yang punya prestasi, yang memang dia berpotensi tadi secara kompetensinya oke, kinerjanya bagus, dia berprestasi gitu ya. Nah, itu sudah di apa dipersiapkan gitu, dipersiapkan untuk menggantikan posisi direktur yang nantinya akan selesai masa purna baktinya gitu ya, masa masa kerjanya gitu. Nah, itu yang ditempatkan di dalam talent pool gitu ya. Nah, intinya di sini untuk perencanaan suksesi itu bisa dikatakan juga mempersiapkan masa depannya organisasi atau masa depannya perusahaan gitu ya. Ini perusahaan mau dibawa kemana nih? Arahnya nanti visinya visinya benar seperti itu terus nggak gitu ya. Nah, perjalanannya mau bagaimana gitu ya. Nah, itu tentu kalau misalkan eh, diganti nanti dengan yang lainnya, nah apakah itu bisa bisa sejalan ya, bisa searah dengan visi misi yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi mempersiapkan masa depan organisasi gitu. Nah, bagaimana dengan manajemen perencanaan suksesi ini? Secara umum manajemennya ini ya dilakukan oleh organisasi ya atau perusahaan untuk bisa meningkatkan pengembangan secara berkelanjutan ya dari karyawan yang ada. Nah, jadi artinya di sini ada jalur karirnya itu jelas gitu ya. Lalu setelah ini, setelah misalkan dia naik levelnya itu dari supervisor, kemudian dia bisa di challenge menjadi apa junior manager mungkin gitu ya, atau kemudian jadi manager, lalu jadi general manager dan seterusnya gitu ya. Jadi ada pengembangan yang berkelanjutan dari SDM
yang ada di perusahaan, gitu ya. Lalu juga bagaimana perusahaan itu di dalam perencanaan suksesinya bisa memastikan posisi-posisi kunci tadi, posisi-posisi penting itu bisa menjaga stabilitas dan kemampuan organisasi untuk mencapai visi misinya. Nah, ya, seperti saya tadi bilang gitu ya. Jangan sampai nanti ya stafetnya gitu ya dari pimpinan-pimpinan yang sekarang ini kemudian nanti dilanjutkan atau diestafetkan dengan yang baru yang sudah dipersiapkan ini tahu-tahu nggak nyambung gitu ya, malah kemana-kemana nanti. Nah, ini jangan sampai seperti itu gitu. Untuk penerapannya perencanaan suksesi itu bisa digunakan bukan cuma mengisi kekosongan, ya, bukan cuma mengisi kekosongan pada posisi manajerial, tapi juga di dalam prosesnya, di dalam proses perencanaan suksesi ini, ada proses di situ dilakukan identifikasi. Ya, tadi kan dikumpulin ya di dalam satu kolam. Apa namanya tadi? Apa namanya? Istilahnya? Ayo, baru berapa detik yang lalu. Apa namanya tadi? Kandidat-kandidat yang berpotensi ini dikumpulkan dalam perencanaan suksesi itu apa istilahnya di dalam satu kolam namanya apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Belum ada 1 menit loh. Apa namanya? Ayo, apa Pak Prawira? Talent pool, ya, talent pool. Nah, oh slow. Nanti ada tuh di UTS tuh, ditanya tuh, gitu. Ini kasih bocoran, harus ingat ya. Jadi kalau kaitannya dengan perencanaan suksesi, kandidat-kandidat itu dipersiapkan di dalam yang namanya talent pool tadi, gitu ya. Kan enggak pengganti dari posisi-posisi kunci itu kan enggak cuma satu, gitu ya. Artinya kan nanti ada proses seleksi juga, gitu ya. Jadi itu dipersiapkan. Nanti si A, B, C, misalkan ada 3 orang itu akan menempati untuk menggantikan posisi direktur keuangan yang sebentar lagi mau pensiun, misalkan seperti itu, gitu ya. Nah, itu udah dipersiapkan. Nah, orang-orang ini yang memang akan menempati nantinya akan menempati posisi kunci itu ada di dalam talent pool tadi, gitu ya. Nah, ketika dia sudah ada di dalam talent pool itu berarti kan di sini manajemen ya pengelola pengelola SDM ini itu melakukan tuh identifikasi ya, melakukan penilaian, melakukan pengembangan terhadap kompetensinya, yaitu pengetahuannya, kemampuannya, ya, skillnya gitu, ya, perilakunya juga, attitude-nya juga gitu. Untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan organisasi gitu. Jadi memang betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan gitu ya. Selain itu, penerapan dari perencanaan suksesi ini itu juga bisa memastikan keberlangsungan. Jadi ada kontinuitas gitu. Ya, ada kesinambungan di dalam ketersediaan talent. Ya, ketersediaan talent. Jadi talent ini istilahnya adalah kandidat tadi ya, kandidat-kandidat kunci tadi gitu. Untuk bisa membantu si karyawan atau pegawai bisa mengembangkan potensinya ya sebagai penerus posisi penting di unit kerja tertentu seperti itu. Ya bisa diikutin ya sampai di sini ya. Jadi bisa dipahami. Nah, ini pentingnya. Jadi dari situ kita bisa tahu betapa pentingnya perusahaan atau satu organisasi itu melakukan perencanaan suksesi. Ya, penting banget gitu. Nah, kalau tidak ada perencanaan suksesi, nah hati-hati gitu ya. Eh, Perusahaan
bisa aja nanti keluar dari relnya ya di dalam pencapaian visi misinya gitu ya. Dan perencanaan sukses ini saya ulangi lagi gitu ya bahwa ini adalah menjadi salah satu bagian dari perencanaan SDM ya, terutama pada perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang ada di satu perusahaan atau organisasi gitu ya. Maka ini pentingnya bisa kita lihat ya, tadi sudah juga disebutkan ya, selain memastikan kesinambungan penyiapan pemimpin atau keberlanjutan dari pemimpin masa depan organisasi gitu ya. Nah, di sini juga melibatkan senior manajemen dalam proses review talent organisasi itu ya, menempatkan juga konteks keberagaman dalam agenda organisasi karena tadi ya kandidat itu bisa berbagai macam, karakternya juga berbeda-beda gitu ya. Dan juga perencanaan suksesi itu menjadi panduan. Jadi sebagai panduan aktivitas pengembangan untuk posisi manajerial ya. Dan juga menyelaraskan dengan SDM yang mendukung proses keberlanjutan kepemimpinan ya, yaitu dengan cara apa? Ada seleksi dan juga terkait kompensasinya nanti gitu. Oke. Nah, untuk pelaksanaan dari perencanaan suksesi, dalam arti apa di sini transparansi? Berarti pada pelaksanaannya gitu ya, informasi informasi terkait dengan kandidat yang akan disiapkan untuk mengganti tadi ya, untuk mengganti posisi kunci tadi itu harus transparan, terbuka. Jadi nggak sembunyi-sembunyi gitu ya. Semua karyawan tahu, oh si A lagi dipersiapkan untuk menggantikan bapak itu, misalkan gitu ya, direktur direktur pemasaran nih yang nanti setahun lagi mau ini gitu ya, mau mengundurkan diri misalkan atau mau pindah ke tempat lain misalkan gitu ya. Nah, itu informasinya lalu prosesnya ya, proses pelaksanaannya itu terbuka ya kepada semua pihak. Jadi siapapun tahu. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi ya. Jadi fair gitu istilahnya. Ya, prosesnya dalam arti proses seleksinya, ya proses apa namanya? eh, proses untuk rekrutnya gitu ya. Itu transparan. Nah, itu prinsip yang pertama. Yang kedua, prinsip akuntabilitas. Ya, artinya di sini proses perencanaan suksesi ini atau pelaksanaan dari perencanaan suksesi ini itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi akuntabel, ya bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan oleh siapa? Ya dipertanggungjawabkan oleh manajemen sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut, gitu. Dalam hal ini yaitu dari bagian SDM-nya sebagai leadernya, gitu ya, sebagai yang melit, gitu. Nah, kemudian juga ada prinsip keadilan, fairness, ya. Adil di sini maksudnya adil di dalam perlakuannya. Jadi perlakuan antar individu, ya enggak artinya tadi nyambung ke yang transparansi tadi itu kan jelas prosesnya ya. Nah, kemudian adil ini berlaku untuk siapa aja. Jadi bukan yang oh apa yang hanya yang untuk kulit putih misalkan gitu ya, atau hanya yang untuk eh, suku Jawa saja misalkan gitu ya. Jadi itu tidak ada diskriminasi ya, siapapun boleh. Jadi semua orang punya kesempatan asalkan memang dia punya eh, performance ya dari hasil penilaian kinerjanya atau potensinya ya atau prestasinya itu memang layak gitu ya, emang bagus gitu dan emang bisa ditempatkan di posisi tersebut gitu ya. Lalu prinsip yang keempat, kemandirian, independent of personal bias. Artinya di sini di dalam pelaksanaan manajemen suksesi ini ya harus bisa diminimalisir ya
diperkecil kesalahan-kesalahan di dalam prosesnya, ya. Nah, ini terkait terkait dengan masalah objektivitas, ya, ketika melakukan seleksi pertama, melakukan rekrut atau melakukan tesnya, melakukan penilaiannya, itu harus benar-benar yang objektif, ya. Nah, ini nyambung dari yang keadilan tadi gitu. Jadi objektif itu ya sesuai dengan apa adanya. Dia bagus ya dia harus dibilang bagus gitu. Tapi ada yang ah secara personal dimasukkan dia nggak suka sama orang ini gitu ya, padahal hasil tesnya semuanya bagus gitu ya, tetapi secara personal punya masalah. Nah, terus akhirnya menjadi tidak objektif. Nah, itu nggak bisa ya. Nah, ini prinsip-prinsip di dalam pelaksanaan manajemen suksesi yang harus dijalankan. Ya, ada 4 ya. Transparansi, akuntabilitas, fairness, dan independent of personal bias atau kemandirian. Oke.